Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Sirrul Asrar. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Sirrul Asrar. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wassalihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa thumma ila ruhi abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Thumma ila arwahi sadatina wa mawalina wa immatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyin wa ila baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi. وثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادات الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. شيء لله لهم الفاتحة. وثم إلى أرواح أهل البيت وسلسلة القادرية وجميع أهل الطرق خصوصا إلى سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره والسيد الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي والسيد الشيخ معروف الكرخي والسيد الشيخ سيري سقطي والسيد الشيخ حسن البصري والسيد الشيخ جعفر صادق والسيد الشيخ يوسف الحمداني والسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي. شاء لله لهم الفاتحة. Wa thumma ila arwahi syaikhina al-mukarram Abah Shadiqin Bajuri wa Ummi Khairatin Masuda wa Abu Abdus Syakur Yasin Ibn Ibrahim Bastad wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir.
Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhim wa amwatina amwatim wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman awsana wa sta'usana wa qalladana indaka bidu'ail khair syaulillahi lahumul fatihah. Wa summa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi la magharibiha min yaminiha ila shimaliha min qafin ila qafin min waladi adam ila yaumil qiyamah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li syaikhina al-mukarram Abas Shadiq wa dzurriyyatihi walitalamidi waliman dakhala majlisina hadza mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Al-faslus tsani, pasal kedua, fi bayani, menjelaskan tentang Raddil insani, turunnya manusia ila ke asfalis safilin, alam yang paling bawah. Lima, ketika khalaqa, menciptakan. Siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Ar-Ruhal Qudsiyah, Roh Kudus atau Roh Qudsi. Fi, dalam ahsani takwimin, ahsani yang terbaik, takwimin wujud. Kalau terjemahnya ya dalam wujud yang terbaik. Fi alamil lahuti, di alam lahut. Summa, kemudian aroda, ingin, an yaraddahu, ya, ayyaraddahu, untuk menurunkannya, ilal asfali, ke alam terendah. Li ziyadatil unsiyati, li ziyadati, untuk menyempurnakan
Al-unsiyati, unsiyah ya, nggak usah diterjemahkan dulu, nanti saya jelaskan. Wal kurbiyati, dan kurbahnya, wal kurbiyati, dan kurbah kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fi maq'adi sidkin, fi maq'adi, di tempat, sidkin, yang disenangi, inda, di sisi, malikin, Tuhan yang maharaja, muqtadirin, muqtadirin, maha kuasa, Roddahu, diturunkannya Roh Kudus atau Roh Qudsi, awalan, pertama-tama, ila alamil jabaruti, ke alam Jabarut, wa ma'ahu, dan disertainya. Ini maksudnya dibekali ya. Wa ma'ahu, dan disertainya, bidrut tauhidi, bidru, bibit, at-tauhidi, tauhid, fazaro'a, lalu menanamkan, fazaro'a, lalu menanamkannya, min nuroniyatihi, dari bibit cahaya tauhid, fi dzalikal alami, di alam itu pula, fi, di, dzalika, itu pula, al alami, alam, di alam itu pula. Wa albasa, dan dibusanai, ar-ruhal qudsiyah, roh qudsi, al-kiswata, dengan bungkus. Jadi kiswahnya Ka'bah itu, kiswah itu bahasa kita ya bungkus. Min dzalikal alami, dari alam Jabarut itu, wa kadza, begitulah,
ila alamil malakuti, sampai alam malakut, summa kemudian ila alamil mulki, sampai ke alam mulki. Fa khalaqa, lalu diciptakan, lahu untuknya, minhu dari alam jabarut, kiswatan pakaian pembungkus, unsuriyatan unsuriyah, kai begitu pula layak tariku, layak tariku bihi, ini kaila artinya begitu pula, yahtariku bihi prosesnya, alamul mulki alam mulki, yakni ya bahasa Indonesianya ya yakni hadzal jasadi, raga ini, al-kasifa yang padat, fayusamma yang disebut, bi'tibaril kiswati, bi'tibari selongsongan, al kiswati baju, al jabarutiyati alam jabarut, ruhan disebut ruh, sultanian sultani, wa bi'tibari dan setelah diselongsongi baju, wa bi'tibaril malakutiyati setelah diselongsongi baju, al malakutiyati di alam malakut, ruhan disebut roh, sironian sironiah atau sironi,
Rawanian roh rawani, ya. Wa bi i'tibari, dan setelah diselongsongi baju al malakiyati di alam mulki, ruhan disebut roh atau ruh, jismanian jismani. Saya jelaskan dulu nih di alinea ini ya. Jadi kita berada di alam-alam yang tinggi luar biasa, alam jabarut, alam malakut, alam mulki, kemudian ditempa oleh Allah. Nah, ketika ditempa, tujuannya supaya unsiyah dan kurbiyah kita sempurna. Unsiyah, unsi, insan itu berasal dari kata unsi, artinya harmoni. Harmoni tahu toh, harmoni itu bahasa Latin harmoni. Jadi unsiah dan kurbiyah, nanti di pertama ini unsiah dan kurbiyah. Ketika Allah menciptakan ruh qudsi dalam wujud yang paling baik di alam lahud, ya, itu ternyata lahur itu lahud ya, itu alam lahud. Lalu Allah ini menurunkannya ke alam terendah. Kita dulu ya berada di alam lahud, alam yang masih bersama dengan Allah. Nah, kemudian diturunkan oleh Allah ke alam terendah. Nah, itu tidak lain adalah untuk menyempurnakan unsiyah. Ya, jadi wujud kita dulu masih berantakan, ya, masih berupa onderdil. Ya, gampangnya kalau mobil ya masih ada yang satu spare partnya dipesan di Thailand, satu di Cina, nah itu masih tercerahkan, nah itu berserakan, nah kemudian dikumpulkan, nah supaya harmoni bisa berjalan, bisa wujud seperti kita ini. Ya, itu namanya unsi. Ya, unsiyah itu keharmonisan yang terjadi pada diri kita ini. Jadi unsiyah itu keharmonian sebagai manusia. Kalau berjalan ben gak silir sisih gitu loh ya. Tegak, bisa membusuk, bisa bungkuk. Dua kaki gini aja bawa 1 kintal kan kuat. Itu karena unsiyah yang ada di dalam diri kita yang memang Allah ciptakan itu. Naik bis berdiri penuh, itu aja digoyang-goyang bis nggak ngeblak. Coba kalau bukan ciptaan Allah, digoyang-goyang bis pasti jatuh ya. Nah, ini yang dimaksud unsiyah. Kurbiyah artinya kedekatan dirinya yang masih berbentuk ruh tadi, ya ruh qudsi dengan Allah, itu kurbiyah. Jadi ini semua untuk menyempurnakan unsiyah dan kurbiyahnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bila kembali biar mudah kembalinya kepada Allah. Nah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qamar ayat 55. Nah, itu bismillahirrahmanirrahim, fi maq'adi sidqin inda malikin ya muqtadirin. Nah, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang maha kuasa. Nah, dunia kita tempatin namanya dunia. Nanti kembali ke akhirat, alam yang di akhirat itu namanya ma'ad. Yang biasa jenengan ikuti loh, ngalor gitu tuh ma'ad itu jenenge akhirat. Jadi orang terkenal Gus Ma'ad itu artinya nanti dunia yang kita tempati di sana sebagai alam keabadian kita namanya ma'ad. Bukan akhirat lagi, ma'ad.
Jadi sudah melampaui, baru kita ditempatkan masing-masing dengan kurbiah kita dengan Allah. Itu semuanya namanya ma'ad. Nah, unsiah dan kurbiah yang telah sempurna pada diri kita ketika kita dilahirkan di dunia ini, berarti kita menempati makomnya para wali. Kan kita awalnya begini, proses yang gampang. Itu kan ceritanya Nabi Adam. Ini ceritanya kita sekarang, ya. Kanjeng Syekh Abdul Qadir itu menceritakan awal penciptaan manusia sampai kita, sebenarnya kan sama. Cuman dulu Nabi Adam kan nggak melalui rahim ibunya, langsung Allah kun fayakun, jadilah Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kita, ya, kalau prosesnya kita, orang tua kita berhubungan biologis, ya, air yang hina itu tercampur, mahinin itu tercampur, kemudian jadilah itu, kalau bahasa Jawa jeladrenan, ya. Jadi adonan itu sudah jadi di situ. Kemudian adonan itu dikumpulkan, onderdil semuanya, komponen yang dibutuhkan untuk unsiah itu oleh Allah dikumpulkan. Dari mana kumpulnya? Ya, ketika seorang bapak dan ibu selalu berhubungan biologis itu mulai menyempurnakan. Nah, itu sampai terjadi proses, kemudian terjadilah bentuk, ya, bentuk yang paling indah dan paling baik di dalam ciptaan Allah. Masih bentuknya kecil, terus kalau di USG sama dokter, oh ya ini sudah ada but duk. Nah, itu masih duk belum ada ruhnya, itu masih ada tanda-tanda kehidupan saja. Terus ditempelkan alatnya dokter, itu kan bunyi duk. Kenapa membunuh janin itu sama dengan pidana? Jadi kan tahu. Kenapa? Gugurkan janin dipidana, kenapa? Karena sudah ada kehidupan di dalamnya. Dipikir karena itu masih dalam bentuk janin terus digugurkan seenaknya. Ya enggak boleh. Itu kan sudah ada kehidupan. Oke. Nah, di situ mulai dikumpulkan oleh Allah komponen-komponen yang menyempurnakan. Nah, hardware-nya, perangkat keras ini sudah disempurnakan oleh Allah. Kemudian ruh tadi mulai masuk, mulai ditiupkan oleh Allah. Oke. Apa yang pertama ditiupkan adalah ruh qudsi. Nah, ini prosesnya penurunan ruh qudsi, ya. Proses penurunan ruh qudsi ke alam terendah adalah pertama-tama Allah Subhanahu wa taala menurunkan ruh qudsi yang disebut oleh kitab lain namanya al-insan al-hakiki, insan hakiki. Kalau nyundang di rumah sudah baca, mesti sudah paham, sudah dibaca. Apa baru di sini dibuka? Saya kasih 2 hari sebelumnya, ini ngebut saya ngetik ini terjemahkan ya. Saya bolak-balik supaya nggak terbalik-balik terjemahnya versi Indonesia. Ya, ke alam Jabarut, dan di situ dibekali bibit tauhid. Orang ini sejak lahir di dalam kalbunya sudah mengenal Tuhan. Secara fitrah itu sudah bertuhan. Cuma nanti memilih Tuhan yang mana ketika lahir. Ya. Jenengan ketika lahir memilih Tuhan yang namanya Allah. Yang lain mungkin memilih Tuhan yang bukan namanya Allah. Padahal di situ tadi milihnya ketika masih di alam ruh, milihnya yang namanya Allah. Jadi dibekali bibit tauhidnya. Di alam Jabarut itu pula Allah Subhanahu wa taala menanamkan cahaya dari bibit tauhid pada ruh qudsi. Jadi ditanamkan cahaya, jadi dia sudah bisa terlihat ruh itu dengan cahaya tauhidnya Allah. Nah, di alam itu, alam Jabarut, ruh qudsi lalu diberi pakaian. Nah, pakaian ini disebut unsuria, sehingga bahasa Indonesianya unsur ya dari bahasa Arab.
Nah, unsuriyah itu ya komponen pelengkapnya, unsur-unsurnya. Nah, ini dibalut dengan unsur alam jabarut ya. Begitu pula proses di alam malakut setelah pindah dari alam jabarut, dan begitu pun selanjutnya ketika Ruh Qudsi turun lagi dari alam malakut ke alam mulki. Ya, alam malakut ke alam mulki. Kalau yang pernah ikut saya ngaji Fathur Rabbani mungkin masih ingat. Kalau di Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jalil menjelaskan hanya dua alam. Alam amr dan alam mulki. Alam amr itu alam yang masih berada di dalam firman Allah. Nah, ini yang kita ceritakan ini masih di dalam firman Allah. Kalau saya seorang insinyur, itu masih di otak saya, terus belum saya gambar di atas kertas atau di komputer. Ini namanya alam amr ya. Kemudian alam amr ya di dalam otak saya, contohnya rumah ini dulu sebelum terjadi, ini kan masih di alam amr ini saya, masih di dalam otak saya lah. Inilah Allah namanya alam amr. Setelah saya gambar, nah itu turun dari alam amr menuju alam malakut, terus digambar ya. Kemudian dimasukkan ke alam jabarut, gambarnya selesai, di print, dikasihkan pak tukangnya, jadilah rumah. Ini namanya alam mulki ya. Jadi ketika kita berada di kandungan seorang ibu, itu sudah berada di alam mulki, karena sudah bisa tampak wujudnya si jabang bayi. Apalagi hari ini sudah canggih, bisa diteropong pakai alat. Nah, Ruh Qudsi ini lantas memiliki nama masing-masing ya. Pertama, setelah diberi pakaian unsuriyah di alam jabarut, Ruh Qudsi bernama Ruh Sultoni. Nah, Ruh Qudsi, Ruh Sultoni. Kemudian ada unsur, ditambah unsur lagi di alam malakut, Ruh Qudsi bernama Ruh Sironi atau Rawani. Oke, yang dulu saya jelaskan, kita mengenal ya Nur Muhammad, kemudian Ruh Qudsi, Ruh Sultoni, Ruh Rawani. Masih ingat toh? Ya, kemudian ditambah lagi, ini menjadi ruh jismani yang wujudnya raga kita ini. Ya. Kalau tidak ditiupkan ruh oleh Allah, raga kita yang nggak akan berusaha berbuat apa-apa. Jadi unsur-unsur semua sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi jismani sampai di jismani. Nah, pertanyaannya begini, siapa yang disebut Supriyadi? Tahu? Kita kan nggak tahu. Coba saya tanya. Ini yang bertanya seorang filosof kepada ahli tasawuf tentang manusia. Karena dalil manusia itu al-insanu hayawanun natik. Manusia itu binatang yang bisa bicara. Kemudian ada dalil lagi yang menyebutkan al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lalai dan salah. Kemudian ada dalil lagi, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya berarti dia kenal Tuhannya. Terus pertanyaannya, mana yang namanya Supriyadi? Lengke. Mana sapa awakmu? Lah, yang jenengan dicubit itu ketika jenengan menjerit, itulah yang menjerit sebenarnya ya Supriyadi, yaitu bukan ini fisiknya, bukan. Berarti di situ ada ruh rohani. Ketika berjalan
Dari sini ke Jombang jalan kaki, capek enggak? Yang capek itu bukan fisik kita, yang capek itu ruh kita, namanya ruh jismani. Makanya kalau orang itu stroke fisiknya, berarti ruh jismani itu meninggalkan dirinya. Karena rumahnya sudah tersumbat. Tersumbat apa? Ya, kolesterolnya mengendap. Yang seharusnya untuk tempat lalu lalangnya dia nggak bisa lalu lalang, ditinggal. Oke, akhirnya karena ruh jismani yang ada di kaki meninggalkan kaki, maka akhirnya semper itulah bahasa Inggrisnya stroke. Ya, ketika yang ditinggal ruhnya ada di kepala, biasanya mikirnya ngeres terus, otaknya meninggalkan kepalanya, akhirnya orangnya linglung, akhirnya disebut ODGJ, bahasa Arabnya majnun. Okay. Kalau crazy rich nggak apa-apa, wong gendeng sing sugih. Nah, ini namanya ruh jismani. Jenengan pulang dari sini ke Ngoro jalan kaki, yang mengeluh itu bukan fisik, yaitu ruh jismani. Datangkan dungkut pijet itu, yang dipijet itu bukan fisik kita, tapi ruh jismani. Jenengan minum obat namanya suplemen, katakanlah Fatigon dan sebagainya supaya kembali fresh. Siapa yang difreshkan? Yang difreshkan itulah ruh jismani. Padahal ajarannya Allah, kalau ruh-ruhmu itu pengen fresh, ya, sebagaimana tubuhmu itu butuh vitamin, butuh gizi, butuh mineral dan lain sebagainya. Lah, kalau jenengan capek seperti itu, bukanlah suplemen makanan, tapi suplemen berbentuk zikir dan wirid, karena ruh ini. Makanya ulama dulu kalau jenengan ngaji begini disebut siraman rohani, supaya rohaninya ini tidak gersang. Ketika matanya buram, itu ya ruh jismaninya meninggalkan mata. Ketika telinganya tidak mendengar, ya ruh jismani yang ada di telinga ini meninggalkan jasadnya ini, akhirnya kan setengah budi. Tahu budi tuh? Budek dikit. Bukan ini budi waktu kita sekolah SD, bukan. Budi ya jadi budek dikit. Yeah. Nah, semua nanti dibalut dengan kiswah, punya baju sendiri-sendiri, sehingga mereka terlindungi, yeah, yang unsurnya tadi dari alam jabarut, alam lahut, alam mulki. Yeah. Nah, kemudian diberi iktibal kiswah. Makanya orang Jawa itu mengibaratkan keris dengan rumahnya keris. Tahu keris? Nah, ini warongko manjing curigo. Tahu? Bahasa apa yang bisa membuat jenengan lebih mudah memahami? Jawa, Inggris, Latin. Kadang-kadang saya repot, wong Jawa tak terangno basa Jawa nggak paham. Seperti tadi unsiah, susi, yes, jalmo. Unsiah itu kan jalmo menungso. Ya, kalau saya ngomong jalmo menungso, jenengan mikirin mesti tulalit. Wes harmoni, langsung paham. Apa nih waya ganti bupati, wes waya paham karo harmoni. Kalau di saya kan waktunya ganti wali kota, harmoni. Nah, makanya unsiah itu harmoni. Artinya harmoni, jenengan mendengarkan ada sound horeknya punya brewok diung dung, itu yang nggak jebol karena sudah diciptakan elastis oleh Allah keharmonianya, kecuali disogrok sama brewok. Kalau cuman
suara yang masuk ke telinga kita itu tidak akan jebol. Ada musik yang enak tidak enak didengarkan, itu yang menilai siapa? Ya ruh jismani kita. Coba kalau ruh jismani kita ini tidak menempati ini, telinga kita rusak. Walaupun ada penyanyi suaranya enak, apa tetap kelihatan enak? Yang mengatakan penyanyi ini suaranya enak, ya karena telinga kita ini ruh jismaninya masih normal. Kalau nggak normal semuanya kok suaranya nggak enak toh. Logikanya begini, handset itu kalau sudah bret enak nggak, walaupun itu suaranya penyanyinya enak, ya itu sudah rusak, ruhnya itu sudah rusak. Jadi ruh jismani itu yang ada di dalam diri kita. Orang Jawa menyebut rogo, bahasa kalau dilihat di KBBI itu namanya raga, bahasa Inggrisnya body. Rogonya jenengan itu bisa gerak-gerak, itu namanya body language. Lah unsiahnya itu loh, kan kelihatan ngantuk enggak kalian kelihatan dari body language-nya toh. Nah, jadi itu menunjukkan kurbah. Nah, ini tujuannya Allah menciptakan. Syekh Abdul Qadir Jailani memahamkan kita dulu, nanti karena di pasal berikutnya kita dijelaskan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ruang edarnya ruh itu di mana. Karena ruang edarnya ruh jenengan masih belum bisa beredar, makanya nggak bisa ketemu saya. Yang sudah bisa beredar bisa ketemu saya. Ibarat HP, kok mboten mlebet to Gus WA-ne, kok nggak masuk Gus? Lah gimana mau masuk, paketan nggak punya. Loh, ini paketannya ada. Loh, iya, tapi HP-nya jenengan belum di-upgrade. Ya. Nah, kalau ilmu yang kita pakai belum OS-nya belum tinggi, nggak akan nyambung ke sini. Nabi Muhammad itu sama dengan teknologi yang OS-nya yang paling tinggi Kanjeng Nabi. Kalau nggak ngikuti loh, ini yang ini dulu gini ya nggak bisa. Yeah. Oke, kita lanjutkan. Wal maksudu dan tujuan utama min muji'ihi, diturunkannya Roh Kudus atau Roh Qudsi, ilal asfali, ke alam terendah, kasbu, agar tercapai ziyadati, tambahan kurbatin, kurbah wadarojatin, dan surga biwasitotil kolbi, biwasitoti, dengan berperantara al kolbi, hatinya, wal qolabi, dan raganya, fayuzra'u, ditambah ladang bidrut tauhidi, bibit tauhid,
fi ardil qalbi, di bumi al-qalbi, hatinya, hatinya dalam kurung saat di alam Jabarut. Fatambutu, agar tumbuh, fi ardil qalbi, di bumi atau tanah al-qalbi, hatinya. Syajaratut tauhidi, menjadi pohon tauhid. Asluha, yang asalnya. Sabitun, tumbuh. Fi hawa isirri, fi hawai, di hamparan asirri, alam sir, dalam kurung rasa. Watasmuru, dan buahnya. Minhu, dari pohon tauhid. Samratut tauhidi, yang menghasilkan buah at-tauhidi, tauhid. Liridho illahi ta'ala, untuk menggapai ridho Allah Ta'ala. Itu kurang kama qala syairu. Bisa dengan tambahi kama qala asyairu, berkata penyair. Ungkapan syair itu ya. Kama qala syairu, sebagaimana yang dikatakan di dalam syair. At-tauhidu, tauhid. Wazur'a, ladang. Badrus syariati, bibit syariah. Fi ardil qalabi, di bumi raga atau ladangnya raga, arti bumi atau ladang al-qalabi, raga. Litambutu, untuk menumbuhkan. Fiha, di dalamnya. Syajaratus syariati, pohon syariat. Watasmuru minhu,
dan buahnya. Samratut darajati adalah buah surga. Fa amarallahu ta'ala Fa'amarallahu ta'ala, lalu memerintahkan Allah ta'ala al-arwaha kepada ruh-ruh kullaha semuanya bidukhulil jasadi untuk masuk al-jasadi ke dalam tubuh. Faqas sama lalu menempati tempat likulli wahidin dari setiap masing-masing minha darinya ruh maudhi'an minhu maudhi'an tempat minhu dalam tubuhnya manusia minhu kembalinya rujuknya al-jasad itu. Fa maudhi'ur ruhil jismani fa maudhi'u tempat ar-ruhil jismani ruh jismani fil jasadi di dalam tubuh ma baina antara al-lahmi daging wad-dami dan darah ar-ruhir rawani wa maudhi'ur ruhir rawani tempat ruh rawani al-qalbu adalah di hati wa maudhi'ur ruhi sultani dan tempat ruh sultani al-fuadu adalah mata hati wa maudhi'ur ruhil qudsi dan tempat ruh qudsi asirru di dalam rasa saya jelaskan dulu alinea ini
Ya, jadi tujuan utama diturunkan Ruh Qudsi, ya. Jadi diturunkan dulu untuk digembleng di kawah candra di muka. Ya kayak kabinet itu loh, dibawa ke Magelang itu kan digembleng ke kawah candra di muka. Nah ini unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita juga digembleng dulu oleh Allah. Ya. Kemudian diturunkan lagi ke dunia ini, gemblengan lagi supaya bisa kembali ke negeri asalnya, ya. Nah tujuannya diturunkan Ruh Qudsi ini ke alam terendah, yakni menjadi manusia, agar dengan kolbu dan jasadnya manusia mencapai surga, kenikmatan. Yang merasakan nikmat itu fisik kita apa hati kita? Punya istri cantik, suami ganteng, yang bangga itu hati apa kepala? Nah, kalau nggak punya uang, yang pusing kepala apa hatinya? Sebenarnya kan uang tidak menempati ruang hati, tapi kenapa yang susah hatinya? Nempel aja enggak? Nah, ini karena disitulah tempatnya Ruh Qudsi. Kena sayat silet, sakit, yang merasakan siapa? Hatinya kan yang menjerit. Terus suami istri berhubungan biologis, yang merasakan yang mana? Ya ruh itulah yang merasakan. Makanya Allah mengajarkan bersuci yang kotoran kecil itu dengan wudhu, kalau kotoran besar itu dengan mandi. Yang dimandikan itu ya ruh-ruh yang nempel di jasad. Yang jinabat junub itu bukan fisik kita. Coba nanti dengan praktek eling-elingen rasane sing rasane enak sapa yo. Masuk lali rupane eling rasane. Kayak tulisan bak-bak truk gitu. Untung truknya masih lam gak ditulisi. Lali rupane eling rasane. Loh yang merasakan itu ruh ini loh yang merasakan itu, yang kita bersenggaman nikmatnya di situ. Makanya disuruh berdoa, Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bukan raga kita yang merasakan, bukan itu. Nah, tempatnya ruh jismani di antara jadi jasad ini bainal lahmi wad dam. Jadi antara ya daging sama darah. Kenapa sih jenengan disunahkan Nabi setiap tanggal 14 ya 17 itu harus mengeluarkan darah kotor, namanya hijamah ya. Hijamah diterjemah bahasa Melayu namanya bekam, diterjemah bahasa Jawa cantuk ya. Itu supaya jalannya ruh-ruh kita itu yang menempati antara daging dan darah itu bersih. Kalau ruangan rumah ini kotor, jenengan masuk bersin-bersin enggak? Ya bersin, akhirnya jadi alergi. Nah kemudian hati, ruh ruwani itu kan menempati hati. Makanya Allah menyebutkan di Quran itu kan penyakit ada dua, jasmani dan rohani. Kalau penyakit jasmani yang merasakan yang sakit, kalau penyakitnya ruhani yang merasakan orang lain. Takabur sombong itu kan penyakitnya ruhani. Yang sakit malah bangga, tapi yang melihat orang sakit itu susah. Mangkel itu kan susah. Ya enggak? Kalau sakit flu yang menyebut yang rasanya kita. Kalau penyakit hati yang merasa yang sakit malah bangga, yang mengetahui orang itu sakit malah
susah. Itu bedanya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Kan sudah disebutkan oleh Allah, penyakit kita itu cuma dua, jasmani dan ruhani. Penyakit ruhani dampaknya ke jasmani. Oke. Kalau jenengan sombong, takabur, riya, yang rusak yang mana? Yang rusak yang ditempati oleh ruh tadi namanya hati. Bahasa Inggrisnya lever. Itu sebab yang rusak, karena penyakit hati kita itu ya lever itu. Terus perutnya kembung. Wah, disantet orang itu. Minta air ke gusnya itu. Karena nggak ngaji, itu sebabnya kesombongannya dia, organ tubuhnya rusak. Kenapa ada penyakit di kepalanya orang? Karena penyakit ruhaninya terlalu banyak menempati kepala, ngeres dan sebagainya, iri, dengki, suka menghibah, akhirnya jadi virus di sini, jadi kanker otak. Karena di hati ini selalu ngeres terus, fisiknya namanya sirosis, kena kanker sirosis. Itu semuanya dari penyakit ruhani. Dampak yang menerima dampaknya adalah jasmani. Lah itulah namanya azab. Pilih mana, azab di dunia apa di akhirat? Ya nggak pilih dua-duanya. Makanya kita sama Nabi itu diajari sholat tahajud. Di antara rahasia sholat tahajud itu yang dijelaskan oleh Imam Ja'far Shadiq, itu adalah menghapus penyakit jasmani dan ruhani. Makanya kalau malam bangun mandi, terus sholat tahajud. Kata dokter bagaimana? Kata dokter, Bapak tidurnya kurang ya? Kurang tidur ini, tidurnya terlalu malam, jangan bangun malam. Ya mohon maaf, ini prinsipnya dokter sama prinsip kita berbeda. Tapi sebenarnya prinsipnya ulama tasawuf mengikuti Nabi, jelas mengikuti hukum alamnya Allah, gak mungkin bertentangan. Lanjut dengan mau tidur gimana? Nabi tidurnya setelah Isya. Jenengan habis Isya ci undangan manten, ci undangan rapat ngene, rapat ngono. Tidur jam 11. Di depan laptop ngerjakan hati akreditasi, melotot sampai jam 1. Nabi pokoknya maksimal jam 9 baru sudah tidur, jam 2 bangun. Sampailah subuh, sampai fajar sodik subuh, kemudian Nabi bekerja. Nah, dengan jangka 8 jam itu Nabi istirahat di siang hari, namanya Qulailah. Jenengan Qulailahnya kan cuma Jumatan. Qulailah sih keturunan. Alhamdulillah, memang untungnya Qulailah niatku. Qulailah itu tidur sejenak di waktu menjelang duhur, tapi setelah duhur langsung bangun. Nabi itu hanya beberapa menit saja tidur, kemudian bangun duhurnya. Terus kita ini kan pakai alasan menggunakan atas nama Nabi Qulailah. Padahal bablas sampai jam menjelang asar. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tempatnya Ruh Sultani ini kan di dalam hati, yang kalau ada peristiwa yang tidak mengenakkan di kita, hati kita bergetar teratap. Karena jenengan nggak ngerti sinyalnya apa ya, kok deg kayak was-was. Nah, kemudian jenengan pertama was-was terjadi, waduh aku tabrakan. Karena jenengan tadi diisyarai sama yang ada di dalam hati nggak paham. Terus kupingnya ini keduten. Wah, dirasani wong kuwi. Ya, ada orang yang ngomongin kita ini alisnya getar-getar. Ya memang ruh kita kan
nyambung kemana-mana. Ya memang ini tanda-tanda diomongin orang, digibahin orang. Terus kalau yang di sini apa? Kalau telinganya mendengung. Kalau telinga mendengung itu bukan digibah orang, tapi sedang tanda-tanda dari dalam kalau jantung kita bermasalah. Bengung ini. Iku lo ilmune teko endi? Jadi telinga mendengung itu kalau nenek moyang kita ini kamu tiup, ini tanganmu nih, kepalkan tanganmu. Terus dari mana nyambungnya itu? Perasa aku biar sekolah SPG ora ono ceritane ngene ngono. Itu loh ya. Jadi itu isyarah dari dalam bahwa organ yang berada di jalurnya ruh sultan itu tersumbat. Kalau nyumbat gak bisa masuk, jantungnya lemah karena di kompo itu selangnya kan buntoni, bumpeti itu, kerannya kan buntu itu selangnya, maka nggak bisa itu akhirnya pacunya pompa terlalu kuat, akhirnya selangnya panas, setelah panas pecah dus, barulah itu namanya sakitnya jantung. Sudah dikasih tahu. Pengobatan yang paling sederhana dan mujarab kan Nabi itu melakukan hijamah di tanggal-tanggal ya ganjil 15, 17 okay. Waktunya yang dianjurkan Nabi siang. Kenapa? Tanggal-tanggal itu air laut kan pasang. Ketika air laut pasang, darah kotornya manusia juga naik, baru di titik-titik tertentu diambil. Nggak diambil, diminumi obat pengencer. Ya lancar pengencernya. Sama dengan kamar mandi kotor tuh loh, kan nggak dibersihkan, nggak dikuras, kasih aja kaporit ya bersih. Tapi lama-lama kan rasa kaporit. Pilih mana? Kamar mandi dikuras, bersih, digosok-gosok, sama dimasukin kaporit terus. Nah, ini unsur yang ada di dalam diri kita supaya kita nggak rusak. Kalau 4 unsur itu masih utuh, umur kita panjang. Kalau 4 unsur itu rusak, berarti umur kita pendek. Rahasianya kan mana itu? Ya, saya lanjutkan satu alinea ini. Fali kulli wahidin, maka setiap wahidin lapisan minha ruh itu hanutun memiliki ruang edar fi baladil wujudi, di dalam negeri yang sudah wujud. Walahu, dia memiliki amtiatun potensi waribkhun, hasil keuntungan lantaburo, yang tidak akan rugi
itu kurang ini. Lantaburo sirron wa alaniyatan ya. Yang biasanya itu loh orang mau berangkat haji kan didalil ini. Lantabur bisnis yang gak akan rugi, sing gak rugi ya travel ya, dia pancet rugi dodolan sawah. Lantaburo sirron wa alaniyatan fayam bagi maka semestinya likulli insanin bagi setiap manusia itu ayyarifa mengetahui muamalatahu bagaimana cara mengelola masing-masing ruh fi wujudihi fi wujudihi di alam wujudnya li'annama sebab li'anna sebab ma apapun yuhassolu yang dihasilkan huna pada potensi ruh yu'allaku berkaitan erat fi dengan unuqihi lehernya kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala afala maka tidaklah ya'lamu dia mengetahui idza apabila bu'siroma dibangkitkan atau dikeluarkan ma fil kuburi ma apa yang ada fil kuburi di alam di dalam kubur wa khussila dan yang dilahirkan ma apa yang ada fis suduri di dalam dada wa kama qala Allah Ta'ala
dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kulla insanin, dan setiap manusia, alzamnahu, telah kami kalungkan, ta'irahu, catatan amal perbuatannya, fi unukihi, di lehernya, wa nukhriju, dan kami keluarkan, lahu, baginya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kitaban, sebuah kitab atau buku, yalqahu, dia mendapatinya, mansyuron, dalam keadaan terbuka, wallahu alam bissawab. Ayat-ayatnya kan jenengan sudah hafal ya, biasa kayak ngimami sholat, terus imam Jumat ya. Jadi semua potensi yang ada di dalam diri kita itu sudah diberikan oleh Allah di dalam diri kita. Nah, kemudian bagaimana kita mengelola semuanya, memanage ini semua bagaimana? Nah, ketika sudah wujud jadi manusia seperti kita, nah ternyata kita berubah prinsip, berubah pilihan, berubah ini, berubah itu, karena dapat iming-iming. Kata dunia, kalau kamu mengejar aku, maka kamu akan aku beri harta yang banyak. Kata masa depan, nanti kalau kamu mengejar aku, kamu akan bahagia. Ya. Padahal Allah sudah mengajari kita bagaimana mengelola semuanya, memanage yang ada di dalam tubuh kita. Ketika rasa capek datang, itu kan namanya hidayah. Berarti harus istirahat. Siapa yang nyuruh minum suplemen supaya kuat melek, minum kerating, deng, macam-macam? Lama-lama kan jebol. Itu hidayah jasmania. Ya, kalau ngantuk ya sudah, itu hidayah jasmania. Siapa yang nyuruh minum kopi supaya kuat melek? Nah, lama-lama kata dokter, Bapak kebanyakan ngopi, makanya darahnya tinggi. Ya, kalau capek ngantuk tidur dulu sebentar, istirahat, nah baru kembali aktivitas lagi. Perut bilang kerucuk-kerucuk itu sudah waktunya makan. Tapi karena sudah dikasih hidayah berkali-kali kok nggak makan. Ketika lapar sudah nggak dikasih hidayah, akhirnya tidak terasa lapar. Akhirnya di dalam
Perut itu gesek-gesek waktunya, seleb itu waktunya menggiling padi ya, nggak ada padinya tetap dinyalakan waktunya nyala karena otomatis. Nah setelah tergesek-gesek, disitulah organnya kena luka. Terus habis itu minum dikit kok ke atas, kena lambung ya, asam lambung ya. Kata tubuh ruh jismani, rasain lu. Ya kan? Itu kan sudah hidayah, makan walaupun nggak banyak, yang penting ada yang digiling, nggak sampai jebol gilingannya. Makanya kalau nggak mau makan dari pagi harus niat puasa. Dia tahu kalau kita niat puasa semua aktivitas berhenti. Ibarat kalau jenengan melihat Google saya itu kan Muhammad Widodo Center hari ini tidak ada pengajian kan sudah tahu. Wah saja nih aku wis ngekei hidayah nang wong-wong kuwi. Wong tanah tak ke hidayah apa saluran Muhammad Widodo Center ya ora ono sing klik hidayah. Malah wong jobo-jobo 35 orang itu orang luar. Jenengan lho sudah saya kasih hidayah. Ayo sowan Gusti ono gak ya? Dilihat saja tuh di situ. Tahu di Google itu Muhammad Widodo Center jadwalnya kan lihat aja. Kami sedang tidak ada kegiatan. Oh berarti wonge lunga. Kalau jenengan sudah paham ruh jismani ruh rohani saya, kliknya sudah di situ ya. Di alam gaib sudah dilihat istikharah, klik lokasi sudah kelihatan. Makanya orang-orang yang rumahnya jauh, kalau saya nggak usah Sherlock, sudah di situ ada. Kita kan sudah punya website, punya ini, tinggal klik. Kalau jenengan kliknya pasar badas, kalau naik Gojek, Grab itu lebih mahal. Tidak tahu karena satelitnya di mana. Kalau kliknya Muhammad Widodo Center, titiknya di depan rumah, ya di gerbang itu. Dari Kediri itu 158 kalau kita gokar, Grab. Tapi kalau pakai Muhammad Widodo Center, ke sini cuma 120. Tidak tahu titiknya di mana. Bisa juga ketika jenengan klik pasar badas itu yang aktif. Satelitnya punyanya seluler itu yang Purworejo. Kalau saya kan tetap di sini, ikut yang tiang di depan rumah itu. Ya kan sudah diatur, makanya kalau naik anu ke sini. Oke. Nah dari situ akhirnya orang punya orientasi di dalam hidupnya. Oke, beragama juga punya orientasi. Orientasinya apa? Seperti di dalam surat Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun. Ya, ini. Dan di antara manusia, wa minan nasi, dan di antara manusia man, ada orang ya'budullaha, yang menyembah Allah ala harfin, berada di pinggiran. Fa in asobahu, maka jika ia memperoleh khairun, kebagusan, ya khairut ma'anna, ya kebagusan, ia berpegang teguh bihi, pada agamanya, ya. Fa in asobathu, dan jika dia ditimpa bencana, ya, fitnatun qalaba ala wajihi, maka ia tinggalkan agamanya, ya, khasirat dunia, rugilah ia di dunia dan wal akhirati, dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itulah kerugian yang nyata. Orang itu kalau kita dapat terus dikasih rizki yang luar biasa oleh Allah, semangat, ya. Itu kan tipe-tipe orang pinggiran. Kalau dikasih cobaan sedikit, ngeluh. Nah, kemudian di surat Al-Fatir ayat 5. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakum, maka, ya, jangan
sekali-kali ya kamu terperdaya al hayatad dunya, kehidupan dunia. Wala taghurrannakum billahil ghurur ya. Setan itu pandai memperdaya kamu tentang Allah. Contohnya begini, kalau orang agama pakaiannya jubahan bagus, kemudian mengatakan ini halal, ini begini, barokah, ini perumahan syar'i, ini syar'i semuanya. Kalau kita ngaji begini kan nggak langsung percaya. Contoh begini, Bapak mau pergi haji sekarang, ini ada apa namanya visa furoda, undangan raja. Saya dari dulu apa percaya itu? Karena itu kan jatahnya orang miskin-miskin yang bisa dikelabui sama ternyata itu kan jatahnya yang orang reguler dijual jadi furoda. Nunggu 25 tahun lo didol ambek pejabatnya. Ya Gusti Allah, becik ke titik, resik ke titik, reget ketoro. Nah, itu kan ya bohongin orang, katanya sistemnya bener halal. Makanya contoh ghurur itu kata Imam Ghazali, ini saya ambilkan dari Ihya Ulumuddin. Seorang pemimpin agama menawarkan konsep halal lillahi ta'ala, ternyata bohong juga. Fatwanya berdasarkan pesanan, kuota haji reguler 25 tahun ya, pejabat menjual kuota haji reguler atas nama undangan Raja Arab, bahasa Arabnya furoda, ternyata bohong. Yang dinamakan furoda ya punyanya. Saya dulu mikir gini, masa sih Raja Arab kok begitu nggak adil. Ternyata Raja Arab itu hanya ngundang orang tertentu. Tapi di kita kan terus itu dipelintir itu undangan Raja Arab, masa kayak bayar 300 juta. 500 juta dibeli orang. Saking gendengi haji itu 500 juta dibayar. Makanya dalilnya apa lantabur saya bilang gini, sing gak rugi ku sing duwe travel, sing haji mesti rugi, bayar akeh. Ya, orang bicara politik menawarkan demokrasi, pemilihan langsung, jujur, adil dan semuanya, tetap bohong. Kalau dia sudah mendapat kedudukan, pastilah dinastinya dibentuk. Nah, ya toh. Tahun emas 2024 ya tahu sendiri generasi emasnya siapa, memang anaknya sampean yang generasi emas ya. Terus menawarkan 100 juta per RT. Saya dari awal gak percaya 100 juta per RT, karena apa? Ternyata seorang pejabat seperti wali kota itu buat perwali. Lah, sehingga yang dibutuhkan warga tidak bisa dibeli karena tidak cocok dengan perwalinya. Sampai nanti ingat, sing kabupaten gak mungkin cocok juga. Karena sebelum diluncurkan bikin perbub. Nah, ngapusinnya toh. Jarine sak dusun 500 juta. Ini ghurur. Wis toh. Nanti pokmasnya sing duber-uber pokmas. Ya toh. Terus RT ini nggak laporan, terus RT desa terus gak iso laptop, terus bagaimana laporannya? Nah, apa yang dibutuhkan warga nggak bisa dibeli, ya? Karena podo karo gini loh, kilo tak kayak sangule, tapi sing kok tuku kudu gigi, lah sing iki lho wis duwe. Itu kan nggih undang-undangnya begitu. Terus harusnya RT dapat uang operasional RT satu periode itu 1.500.000. Ternyata kan nggak dikasihkan. Kasihnya apa? Map, pulpen, itu pulpennya numpuk. Ya toh, nasi kotaan. Lah pengelola ngono ki Pak Lurah. Itu namanya ghurur. Ya kita nggak ngomong apa-apa. Karena apa? Ya kita sudah tahu semuanya pasti akan ghurur. Wis toh, karena janjinya Allah pasti kamu yang ghurur. Pasti dihadiahi orang Jakarta kalung dan cincin besi.
Saya sudah ngomong, nanti kalau kamu salah, saya penerima manfaat, saya nggak bikin laporan. Ya. Yang gorur-gorur harus hati-hati, apalagi kita ngaji ilmu akhirat. Ya. Nah ini rijal Allah berdoa, Allahumma arifni nafsak fa innaka illam tu'arifni nafsak lam a'rif nabiyika. Nah, di situ kan sudah ada nggih. Ya Allah, kenalkanlah dirimu padaku. Kita minta Allah memperkenalkan diri. Karena jika engkau tidak memperkenalkan dirimu padaku, maka aku tidak akan mengenal Rasulmu. Ya Allah, kenalkanlah Rasulmu padaku. Karena jika engkau tidak mengenalkan Rasulmu kepadaku, maka aku tidak akan mengetahui hujjahmu. Ya Allah, kenalkan hujjahmu padaku. Karena jika engkau tidak mengenalkan hujjahmu, maka aku akan tersesat di dalam agamamu atau dari agamamu. Oke. Nah, itu nanti kalau pingin muraqabah, robito, wiritan, yang batin, ya Allah kenalkanlah dirimu kepadaku. Oke. Karena memperkenalkan diri itu hak prerogatifnya Allah. Makanya tadi yang saya jelaskan itu, kalau jenengan masih terjebak dalam ghurur, untuk sampai kepada Allah ini sangat sulit. Kalau jenengan yang jabat RT RW nggak apa-apa lah, itu bukan programnya orang yang di atasnya sana. Jenengan menerima itu tidak apa-apa, tapi jangan dimasukkan hati. Oke, karena itu menghalangi kita menuju Allah. Yang punya kepentingan kan pejabat publiknya, yang kita kan tinggal terima. Nah, kemudian di sini saya jelaskan pasal kedua ini dengan versinya ilmu modern, sains modern. Ini yang kita hadapi adalah agama versus sains. Okay. Ilmuwan Barat berkata, tinggalkan agama, kita perdalam sains. Dulu sains, ilmu pengetahuan itu berasal dari ajaran agama dan berada di bawahnya agama. Nah, sekarang sains ini mengalahkan agama, dan agama berada di bawah sains. Dulu orang mengkonsultasikan problematika hidupnya kepada seorang ulama, memilihkan sekolah anaknya, mencarikan jodoh anaknya, beli tanah, membangun rumah, toko, memilih pemimpin. Pilihan lurah itu takok ulama, sinten sing kula pilih nggih Mbah Yai. Sekarang apa masih ada begitu? Kan nggak ada, tanya tim survei. Malah tanya ratingnya di medsos, gitu. Memilih karyawan dulu, ini orang gimana? Ya biasa saya. Nah sekarang enggak. Nah sekarang orang mengkonsultasi problematika hidupnya kepada seorang psikolog, yang memilih sekolah anaknya, bakat anaknya. Tanya psikolog apa tanya ulama? Saya kemarin dikirim lembaran apa itu sini, apa jenenge tulisannya amplopnya piye? Confidence, sangat rahasia. Ternyata otaknya anak saya menurut psikolog itu golongan atas. Wah, cerdas kayak Einstein. Tapi ini kata sains, bukan kata ulama. Jadi karirnya, terus dia menjelaskan, ini sekolah yang bisa dipilih kedokteran, akabri, kemudian sains teknologi, ketiga outdoor. Outdoor iki apa outdoor iki? Ternyata outdoor itu orang sekarang mengistilahkan tani, berkebun, beternak, itu namanya outdoor. Walah, outdoor toh. Jadi ngingu sapi, ngingu bebek itu jenenge outdoor. Burini sampean lek nang nggone psikolog usahane jenenge outdoor. Bakul ndok iku outdoor. Itu loh. Lah, ini semuanya sekarang psikolog, nggih. Karena bisa diterima oleh akal.
Kalau agama nggak bisa diterima. Kemudian muncullah pada diri orang namanya etnosentrisme. Ini sikap atau pandangan yang melihat dunia hanya melalui sudut pandang kelompoknya sendiri. Ini muncul. Makanya jenengan jangan sampai ini terjadi ketika kita sudah ngaji Sirul Asror dan menganggap bahwa kelompoknya sendiri yang paling baik, paling hebat, ya, paling benar, dan madhab yang dianutnya dijamin surga dibanding kelompok masyarakat yang lain, ya. Dengan begitu mereka menjadikan nilai dan norma yang dimiliki sebagai dasar untuk menilai orang lain, ya. Jangan sampai, karena ini muncul akhir-akhir ini muncul, makanya etnosentrisme ada di beberapa tempat itu. Kalau tadi imam lah gurung baiat tarekat, gimana? Kalau tadi imam tahlil gak lulusan pondok, mau sekolah madrasah toh. Ini terjadi. Kalau pengen tahu ya saya ajak ke tempat yang memang terjadi seperti itu. Jadi dulu itu belajar torikot menuju Allah, sekarang jadi etnosentris. Jadi lek bertorikot itu dijamin masuk surga. Wong mursite ora iso jamin awake masuk surga. Ini ormas saya paling benar, tidak ada unsur bid'ahnya, nah, ya kan? Sampai bid'ah, biasanya nang kuburan bid'ah, ziarah-ziarah itu bid'ah. Ya. Akhirnya muncullah yang namanya ilmu modern ini takfiri, nah, suka mengkafirkan orang. Saman lek gak melo organisasiku sesat, kalah debat geruduk. Jadi artinya apa? Setelah kita mempelajari kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kita nggak boleh bersikap etnosentris. Boleh gak sekolah nang sekolah niki dicing, ya toh? Itu terjadi hari ini. Beberapa orang itu ngomong, "Lah apa sampean sekolah kene wong cedhek sekolahmu kono?" Kok aku mergo gak seneng ambek aku saiki no kene dicing karo wong kampung mergo anakku gak sekolah nang kene. Ayo jajal anak wong Jarpo gak usah sekolah Jarpo, melono nang Ngoro. Gak dicing sampean. Ngerti gak dicing? Iya. Lah ini kita yang ngaji begini ya jangan sampai etnosentris. Kemudian ada sakral, ya sakral. Dulu yang dianggap sakral itu cuman Allah. Sekarang bukan Allah sakral itu. Ide tentang Allah itu sudah hilang dari manusia. Yang disakralkan sekarang selain Allah. Pemimpin organisasi, ya, pemimpin pemerintahan, pemimpin partai ini yang disakralkan. Ya. Kemudian rasa sakral sekarang dinisbatkan pada objek selain Tuhan. Nah, kemudian ini muncul ritual-ritual primitif. Ya, muncul ritual-ritual primitif berusaha secara sakramental yang akhirnya ini kembali kepada mitos. Jangan mengalami, ngerti nggak yang saya maksud? Muncul apa namanya ritual-ritual kembali ritual primitif itu. Kan seharusnya tidak perlu ada begini begitu di dalam embel-embele agama, ya, embel-embelnya agama Islam. Tapi sekarang kan banyak itu prolognya begini-begini. Kudune gak usah ngene tapi ono ngene, kudune gak ada ini. Akhirnya ritual-ritual primitif masuk lagi ke dalam agama. Sebagaimana kaum pagan pada waktu Nabi Muhammad belum lahir, ritual-ritual primitif. Akhirnya jadi mitos. Nah, sakral lawan katanya profan adalah sesuatu yang dianggap tidak religius. Oke, ini memperlakukan yang sakral dengan tidak terhormat,
dengan melecehkan dan menghina. Ini namanya profan. Contoh-contoh profan, dulu tempat ibadah seperti masjid, kalau kita bicara Islam, dianggap suci atau sakral. Kini musik sebagai sarana hiburan di luar acara keagamaan sudah dimainkan dan diiringi penyanyi di tempat ibadah yang dulunya disakralkan. Sama nyanyi nang masjid ora? Loh, ini loh saya menjelaskan kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Contoh di agama lain, yoga. Yoga adalah bagian dari ibadah agama Hindu. Kini menjadi bagian dari gerakan senam atas nama kesehatan. Nah, sekarang ini kan muncul profanisasi sakral, melecehkan yang sakral. Adalah masuknya budaya populer dalam kegiatan kerohanian atau spiritual yang sakral, ya, seperti membaca Al-Quran dengan alunan musik dan menggunakan langgam Jawa. Sudah pernah menyaksikan itu? Dulu sudah saya tunjukkan videonya. Terus TV ini kok logo ini koncone dhewe. Quran ini kan main biola, anu langgam Jawa. Lah inilah profanisasi yang sakral, artinya melecehkan yang sakral. Klik saja di YouTube, baca Quran dengan langgam Jawa diiringi musik. Saya nggak ngurus gitu nggak, tapi saya tunjukkan karena kita ngaji ini yang sakral itu ya, Quran itu kan sakral bagi kita, ya jangan dilecehkan. Dulu kan nenek moyang dan ulama terdahulu mengajarkan kalau punya rak buku yang Quran di atas, dijejer bersama hadis sejajar, lalu derajat di bawahnya ke bawahnya. Nah sekarang kan enggak. Malah saya kan ngerti. Dulu ikut saya ngaji tafsir Jalalain, kiriman kirim donga karo anake walihe tafsir Jalalain nggih nulis doa digletakno. Ibunya, orang tuanya, bapaknya ngerti sakral, tapi anaknya tidak ngerti sakral. Okay. Jadi profanisasi agama ini, jika kita sudah mengaji kitab Sirrul Asror, ya, karya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, masih melakukan profanisasi agama dan ajaran spiritual Nabi, maka kita akan tetap menduduki derajat terendah namanya asfalas safilin. Meletakkan surat Yasin di bawah dilempar-lempar itu profanisasi agama, Kak. Dengan kalau tahlilan, kalau undangan kirim doa, Yasinnya itu ditaruh di kotak, ada gelindingannya, tapi ketika membagi Yasin dilempar-lempar ke undangan. Melecehkan enggak? Kan kita sendiri enggak pernah terasa, itulah yang namanya ghurur. Kepleset alon-alon gak kroso buk. Tiba aku mang kepreset ya. Makanya disebut ghurur oleh Imam Ghazali menjelaskan ayat tadi, kita itu sebenarnya sudah terpleset tapi tidak terasa. Siapa yang tidak menghargai Quran? Kalau ada orang bule luar negeri, Eropa, Amerika bakar Quran, marah-marah nyuruh dihukum, dipenjara. Kita sendiri nggak menghargai. Kalau tahlilan coba banyak nggak orang melempar-lempar surat Yasin? Ya, jenengan yang ya nanti pelan-pelan dirubah. Kalau nggak bisa ngerubah ya dengan doa ditungakno wong-wong. Okay. Sudah jelas ya. Jadi kita kalau ingin mencapai derajat al-qurbah, jangan melecehkan apa yang disakralkan oleh Allah dan Kanjeng Nabi, jangan melakukan profanisasi yang sakral. Sebelum kita akhiri, mari berdoa kepada Allah.
Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li syekhina al-mukarram abasadiqin batini wa syukur ya wa liman dakhala majlisina hadza mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma arifna nafsak wa in fa innaka illam tu'arifna nafsak lam a'rif rasulak. Allahumma arifna rasulak fa innaka illam tu'arifna rasulak lam a'rif hujjatak. Allahumma arifna hujjataka fa innaka illam tu'arifna hujjataka dhalalna an dinina. Allahumma sholli ala adama badi'i fitratik wa sholli ala akhiri man yamutu min khalifatik wa sholli ala man bainahuma minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal awsiya'i was siddiqin wa syuhada'i was sholihin waghfir li jami'i man ittaba'ahum minal awwalin wal akhirin. Allahumma sholli ala Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wal malaikatil muqarrabin wa hamalatil arsy wal karubiyin wa ruhil qudsi wa ruhil ladzi la ya'lamu adadahum wa sifatihim ghairuk wa alhimhum istighfaru li usahi khalqik wa syafa'ata fi adai khawaijil mu'minina wa taysiri umurihim wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.